Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Pagi-pagi makan bubur. Cakep. Buburnya komplit, jangan lupa pakai telur. Cakep. Kalau di Riau ada pacu jalur. Cakep. Di Aki Siang kami siap menghibur. Asik. Musiknya. Bukan. Jogetnya mana Putri? Mana nih kok nggak kompak sih? Musiknya kok nggak keluar sih? Ini kita Harusnya siap ada menghibur musik nih. biar seperti istana kemarin. Tabola bale ya kan. Betul. Aduh, hari ini kita punya banyak sekali informasi yang akan kita hadirkan untuk pemirsa. Khususnya juga kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di DPR saat ini terjadi unjuk rasa. Oh iya benar, lagi rame ya di sana ya, unjuk rasa ya. Nanti kita hadirkan ya informasi selengkapnya. Tapi kita punya informasi lainnya juga untuk Anda siang hari ini. Mungkin Celia bisa kasih dulu kita informasi Oke, pertama. informasi pertama untuk Anda pemirsa, di mana sebuah pesawat milik pemerintah daerah Puncak tergelincir dan terbakar di bagian depan pesawat usai menabrak tembok pagar Bandara Aminggaru Ilaga pada Senin pagi. Kebakaran, pesawat jatuh langsung terbakar. Kebakaran pesawat jatuh. Pesawat Amole Air dengan nomor penerbangan PKPPI tergelincir di Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Diduga pesawat yang dipiloti Amianus Wamang ini mengalami gangguan fungsi rem saat proses pendaratan. Akibatnya pesawat jatuh di ujung landasan, kemudian menabrak tembok pembatas hingga terbakar di bagian depan pesawat. Beruntung pemirsa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, kericuhan terjadi antar supporter sepak bola usai laga Persim Yogyakarta melawan Persib Bandung yang berakhir imbang 1-1. Ya pemirsa, kericuhan ini terjadi di kawasan Malioboro dan meluas hingga kawasan parkir Abean. Satu bus supporter tampak dihadang massa hingga tak dapat bergerak. Bahkan, massa tampak memecahkan kaca depan bus. Petugas kepolisian berupaya mengevakuasi para supporter. Kericuan antara supporter ini terjadi usai PSIM Jogja bermain imbang 1-1 saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Sultan Agung, Bantul. Hingga Senin dini hari, aparat kepolisian masih terus melakukan penjagaan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kali ini pemirsa, dua pengguna sekaligus pengedar narkoba jenis sabu di Padang Sidempuan, Sumatera Utara diringkus petugas kepolisian saat telah melakukan transaksi narkoba. Sudah ambil ya. Ambil, oi. Keduanya ditangkap oleh tim Opsnal Satres Narkoba Polres Padang Sidempuan setelah membeli narkoba jenis sabu. Dari tangan keduanya, polisi turut menyita 2 paket sabu. Polisi pun menggelandang keduanya untuk menunjukkan lokasi pembelian sabu yang berada di areal pemakaman. Di gubuk tersebut, polisi menemukan sejumlah alat hisap sabu, plastik klip diduga pembungkus sabu, dan beberapa barang bukti lainnya. Guna mencegah kegiatan transaksi, petugas kemudian membakar gubuk yang biasa digunakan untuk para pengguna membeli sekaligus mengonsumsi narkoba.
Pemirsa, seorang residivis spesialis kasus curanmor ini kembali diringkus polisi setelah menggasak 12 motor milik warga di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sejumlah anggota polisi dari Resmob Ditkrimum Polda Sulawesi Tenggara menggebrak sebuah rumah yang dijadikan lokasi persembunyian pelaku curanmor di Desa Wawobende, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku bernama Asran merupakan residivis yang sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus yang sama. Pelaku telah beraksi di 50 lokasi berbeda dan terakhir ia menggasak 12 motor berbagai jenis. Belasan motor ini rencananya akan dijual oleh pelaku dengan harga 3 hingga 5 juta rupiah per unitnya. Dalam aksinya, pelaku mencuri motor warga dengan cara memutus kabel kontak. Tersangka dan barang bukti motor curian dibawa ke Polda Sulawesi Tenggara untuk pemeriksaan serta pengembangan lebih lanjut. Pemirsa, kami langsung saja ajak Anda untuk melihat kondisi terkini di depan gedung DPR RI. Unjuk rasa yang dilakukan oleh massa. Sudah ada rekan kami Novan Zam di sana. Novan, bagaimana kemudian kondisi terkini di sana? Ya, kondisi sekarang ini memang saat ini aparat kepolisian dan juga Brimob sedang mendorong aksi demo yang berada di depan gedung DPR Republik Indonesia ini. Ya, mereka sudah berkumpul sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat dan puncaknya pada pukul 12.30 polisi melakukan pembubaran terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh massa tersebut dikarenakan mereka menilai sudah terlalu anarkis dari demonstrasi itu sendiri. Pemirsa, memang banyak sekali fasilitas umum yang rusak, salah satunya adalah barrier yang berada silakan ke arah GBK, silakan. Barrier untuk penghalang antara jalan umum dan juga jalan Transjakarta. Bisa dilihat pemirsa, memang banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di sini dikarenakan para demonstran melakukan pelemparan terhadap aparat yang hendak membubarkan massa tersebut. Aparat juga telah mengerahkan 1 unit mobil water cannon untuk mengusir atau memukul mundur dari pasukan demonstrasi itu sendiri. Kita lihat pemirsa, banyak sekali pasukan yang mendorong dari pasukan yang melakukan aksi demonstrasi tersebut. Uniknya lagi pemirsa, para demonstran itu masuk ke jalan tol sehingga menghambat lalu lintas yang berada di jalan tol dekat atau di depan gedung DPR ini. Hingga sekarang polisi masih melakukan pendorongan terhadap pasukan demonstrasi yang ada di inilah kondisinya pemirsa, di mana tidak ada lagi lemparan-lemparan yang terjadi kepada aparat. Di mana tadi saya melaporkan banyak sekali lemparan-lemparan yang terjadi mulai dari batu, kemudian dari pohon-pohon yang berada di sekitar dari gedung MPR DPR ini, dan juga mulai dari pelang dan tiang juga ikut roboh oleh aksi demonstrasi ini. Saat ini polisi masih melakukan pendorongan terhadap massa-massa yang berada di sekitaran gedung DPR MPR ini, pemirsa. Namun dari beberapa warga masih melakukan lemparan-lemparan terhadap aparat yang terjadi, dan juga masih terdapat aksi adu argumen pemirsa antara pihak dari masyarakat dan juga dari kepolisian sendiri. Namun polisi mengimbau untuk tidak ada kericuan yang terjadi karena tentunya bisa tidak hanya menimbulkan kerusakan, namun juga bisa melukai orang-orang sekitar yang tidak bersalah maupun orang-orang yang terlibat dalam aksi demonstrasi ini. Untuk sekarang saya bisa jika tidak melewati rute yang melewati gedung DPR MPR ini untuk menghindari
terlebih dahulu jalur ini dikarenakan memang saat ini tidak jalan sama sekali pemirsa lalu lintas yang berada di dekat ini karena masih terjadi aksi demonstrasi dan juga dorong-mendorong antara pihak kepolisian dan juga dari pihak masyarakat itu sendiri. Masyarakat ini melakukan aksi demonstrasinya dikarenakan mereka kecewa akan kinerja dari DPR itu sendiri, sehingga mereka menuntut dibubarkan DPR itu sendiri. Memang terjadi pembakaran juga tadi pemirsa di depan gedung DPR, walaupun dari pihak pengamanan sudah melapisi pagar dan juga beton yang berada di depan gedung ini untuk dilapisi oli sehingga mereka tidak bisa memanjat. Namun pada kenyataannya mereka masih bisa memanjat, bahkan mereka tetap membakar di daerah tersebut yang mana itu bisa menimbulkan terjadinya kebakaran yang cukup hebat. Namun itu sempat dicegah oleh polisi tadi. Setelah pemirsa terjadi ketegangan yang terjadi antara warga dan juga pihak aparat. Saya mencoba untuk mendekat ke arah terjadi aksi lemparan pemirsa. Seperti saya harus menekankan diri saya untuk lebih aman dikarenakan lemparan batu mulai terjadi lagi oleh warga. Polisi masih terus mendorong warga-warga yang berada di sini. Pemirsa, saya hampir terkena lemparan batu oleh aksi demonstran yang berada di gedung DPR MPR ini. Oleh karena itu pemirsa, dikarenakan terjadi kericuhan lagi, polisi terus mendorong demonstran yang berada di sekitaran DPR ini supaya tidak terjadi kericuhan lagi. Tadi sempat untuk stop pemirsa kericuhan yang terjadi, namun ternyata masih terus berlanjut. Memang kondisi saat ini cukup kacau pemirsa, cukup banyak sekali aparat-aparat yang dikerahkan untuk mengamankan massa-massa yang berada di sekitaran gedung ini pemirsa. Banyak juga warga yang menonton dari flyover ini, dan tentunya saya tidak mengimbau itu pemirsa dikarenakan sangat berbahaya karena kan saat ini banyak sekali batu dan juga material-material lainnya kepada aparat kepolisian itu sendiri. Tentunya ini akan membahayakan diri Anda, keluarga Anda, dan juga Pak, jangan di atas, Pak. Jangan di atas. Jangan. Ya, maju terus. Desak terus. mulai dari pukul 12.30 pemirsa, polisi dan juga Brimob sudah mendorong para demonstran yang Jalan, Pak. Jangan di atas. Jangan di atas. Meskipun belum Itu di tengah mantan itu. terjadi lagi lemparan botol air kepada aparat kepolisian itu sendiri pemirsa. Pak, yang jualan jalan, Pak. Yang jualan jalan. Jalan. Ini sangat berbahaya pemirsa untuk Ya, maju terus. Yang jualan maju, Pak. Maju, Pak. Pindah. melintas Pindah. hingga demonstran itu sendiri pemirsa, karena tidak tahu arah lemparan itu akan kemana, apakah ke arah aparat kepolisian atau ke arah teman mereka sendiri. Maka ini tentu sangat berbahaya Ya, sekali. Novan. Saya sudah berada di pinggir. Ya, Baik, Novan. Ya, itu tadi laporan dari Naufan Zam dari unjuk rasa yang berlangsung di kawasan gedung DPR RI. Banyak sekali tuntutannya, diantaranya adalah menolak kenaikan tunjangan yang memang baru-baru ini sempat ramai di sosial media. Menjadi ya. perhatian juga. Betul. Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa. Tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap 4 aktor intelektual di balik kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang atau Kacab Bank BUMN Ilham Pradipta. Ya pemirsa, 3 orang pelaku ditangkap di Solo, Jawa Tengah pada Jumat malam. Dan 1 orang ditangkap pada Sabtu sore di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. 3 pelaku yang ditangkap di Solo berinisial DH, YJ, dan AA. Atas keterangan mereka, tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kemudian menangkap C
di daerah Pantai Indah Kapuk atau PIK. Sebelumnya pemirsa, polisi juga telah menangkap 4 orang pelaku eksekutor penculikan. Mereka ditangkap di Johar Baru, Jakarta Pusat dan di Bandara Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa, di Treskrimum Polda Metro Jaya dimenangkap 4 aktor intelektual, pelaku pencurian dan juga pembunuhan Kepala Kantor Cabang Bank Pembantu sebuah Bank BUMN di Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta. Ya, 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta. 1 lainnya diamankan saat tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. RW pelaku penculikan Kepala Kantor Cabang Pembantu sebuah bank BUMN di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta, diamankan petugas Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro setelah mendarat di Bandara Nusa Tenggara Timur. Penangkapan itu dilakukan aparat Polres Manggarai Barat setelah mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya. Terduga pelaku RW melakukan penerbangan dari Jakarta ke Labuan Bajo. Dirinya langsung ditangkap saat turun dari pesawat. Usai ditangkap, RW langsung diserahkan ke aparat Polda Metro Jaya dan langsung dibawa petugas ke Jakarta untuk proses hukum lanjut. Diketahui RW melarikan diri ke NTT usai melakukan penculikan bersama 3 rekannya. Petugas juga sudah mengamankan 3 terduga pelaku terkait kematian Muhammad Ilham Pradipta, yakni AT, RS, RAH di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kini keempat terduga pelaku berada di Polda Metro Jaya untuk diperiksa intensif. Sebelumnya, aksi keempat pelaku saat menculik korban Ilham Pradipta sempat terekam kamera pengawas CCTV di sebuah areal parkir supermarket di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sehari setelahnya pada Kamis pagi, jasad korban ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pakaian yang dikenakan korban terlihat masih sama seperti saat korban diculik, sedangkan kaki... Ya, lalu bagaimana perkembangan terkini penyidikan kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI? Kita tanyakan kepada rekan Aurelia Zafira langsung dari Polda Metro Jaya. Aurelia, ada informasi terbaru apa dari Polda Metro Jaya terkait kasus ini? Ya baik Putri, Celia dan juga pemirsa, benar sekali siang hari ini kami masih berada di depan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, yang mana kami di sini masih menunggu update lanjutan kasus penculikan dan juga pembunuhan dari Muhammad Ilham Pradipta, yakni Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang mana setelah menangkap 4 pelaku penculikan, jajaran Polri juga sudah menangkap 4 orang lainnya, yang mana mereka diduga bagian dari aktor atau dalang dari pembunuhan ini. Dan dengan demikian setidaknya sudah ada 8 orang tersangka yang sudah diamankan pihak kepolisian. Dan sebelumnya ini ada 4 pelaku penculikan Ilham yang berinisial AT, RS, dan RAH, yang mana ketiganya ditangkap di sebuah rumah yang berada di Jalan Johar Baru 3 nomor 42 Jakarta Pusat. Dan seorang pelaku lainnya ini berinisial EW alias Eras ditemukan, maksud kami dibekukan saat melarikan diri ke wilayah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan selama ini Eros juga dikenal sebagai debt collector. Nah, untuk yang terbarunya, memang tim Direktorat Kejahatan dengan Kekerasan atau Jatanras Polda Metro Jaya kembali menangkap 4 orang lainnya, yakni diduga kuat dalang dari kasus ini, yang mana ada berinisial C, DH, YJ, dan juga AA, yang mana mereka diringkus di tempat yang berbeda. Untuk pelaku DH, YJ, dan AA ini ditangkap di wilayah Solo, Jawa Tengah pada hari Sabtu Agustus tanggal 23 2025 pukul 20:15 malam waktu Indonesia Barat.
Kemudian pelaku C ini ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK, Jakarta Utara pada hari Minggu 24 Agustus 2025 pada pukul 15:30 sore waktu Indonesia Barat. Dan Kasubnit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim juga sudah mengkonfirmasi terkait penangkapan 4 terduga pelaku terbaru tersebut. Dan sampai saat ini, namun pihak kepolisian masih belum mengungkapkan detail tentang konstruksi kasus tersebut, termasuk motif dari pembunuhan Ilham. Untuk terduga pelaku yang baru saja ditangkap tersebut juga adalah ex orang dalam dari BRI sendiri, yang kabarnya salah seorang di antara mereka pernah menjabat sebagai RM atau Relationship Manager. Nah, dan infonya juga Celia Putri dan juga pemirsa, kami juga masih menunggu infonya ada dari kuasa hukum dari pelaku yang mana sore ini rencananya akan ke Polda Metro Jaya. Sementara demikian Celia Putri, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Aurelia Zafira dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kehadiran Miley Mike, rapper sekaligus penyanyi yang Black and Rich dalam final pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, Provinsi Riau menjadi pusat perhatian penonton. Miley bahkan menaiki perahu untuk menyapa penonton yang memenuhi lokasi pacu jalur. Jalur masih menyita perhatian dunia. Tak heran jika Festival Pacu Jalur tahun 2025 yang digelar di Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, Provinsi Riau itu didatangi banyak wisatawan mancanegara. Khususnya mereka yang ingin menyaksikan langsung bocah pacu jalur yang menari di ujung perahu. Sementara itu, kehadiran Miley Mike, rapper asal Amerika Serikat, menjadi gong dalam Festival Pacu Jalur tahun ini. Penyanyi berkulit hitam tersebut langsung jadi pusat perhatian warga. Miley yang awalnya berada di tribun penonton, akhirnya menaiki perahu atau jalur yang diisi oleh peserta lomba, hanya untuk menyapa para pengunjung. Agar tampak melokal dengan budaya pacu jalur, Mike mengenakan baju hitam khas Kuansing dan penutup kepala yang biasa disebut tanjak Melayu, pakaian khas pacu jalur yang sama persis dengan pakaian Ryan Arkandika, si bocah penari pacu jalur yang viral di media sosial. Mike bahkan menggendong Ryan saat akan meninggalkan tribun. Kehadiran Miley Mike di acara pacu jalur ini sebagai bentuk memenuhi janjinya menyaksikan langsung final pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Mike bahkan berencana akan datang lagi pada tahun depan. One word. What's your feeling about try the pacu jalur? I love it. I love the culture. I love the people, and I will be here next year. Salam kayu. Selain menghadiri putaran final lomba pacu jalur, Mike yang masih didampingi Ryan mengguncang panggung menutup Festival Budaya Pacu Jalur 2025 dengan lagunya Young Black and Rich. Wah, menyala Mas Miley Mike. Dari Kuantan Singingi, Riau, Arif Budiman, TV One mengabarkan. Pemirsa, tren pacu jalur kembali digandrungi di momen kemerdekaan RI ke-80. Ya, sejumlah warga maupun siswa sekolah membuat lomba pacu jalur untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Seakan tak rela berakhir, tren dunia yang berasal dari lomba dayung di daerah Riau, yakni pacu jalur, terus menjadi item yang kerap dijadikan konten oleh sejumlah konten kreator di Indonesia maupun mancanegara. Tak hanya selebritis, para pelajar pun ikutan tren yang asyik tersebut. Tarian pacu jalur bahkan dijadikan salah satu lomba di hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 tahun. Lihatlah betapa riang gembiranya sejumlah netizen plus 62 melakukan tren pacu jalur. Yes.
Seru banget ya, jadi pengen ikutan. Gimana dengan Anda? Apakah sudah ikutan tren pacu jalur? Seru sekali ya. Nah, buat adik-adik ini harus dilakuin juga di rumah ya. Kalau perlu sambil gerak, jadi dapat juga bersihnya gitu ya. Oke. Viralnya dapat, Bisa rumah bersih, dimanfaatin bener. sama ibu-ibu di rumah nih. Jadi pacu jalurnya sambil jalan. Betul. Kalau perlu pakai kain pel juga. Jadi sekalian abis nyapu, temennya di depan udah ngepel gitu ya. Itu ide yang baik gitu. Ide yang bagus ya. Kalau ibu-ibu ada aja gitu ya Putri ya. Ya dong, harus bermanfaat. Nah, ternyata pacu jalur ini sedang viral ya, tidak hanya di Riau pemirsa. Tapi perlombaan tersebut ini juga digelar dengan unik di sungai kecil yang ada di Jombang, Jawa Timur. Suasana meriah terlihat pada lomba pacu jalur ala warga di Dusun Pakunden, Desa Kedemangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia. Ratusan warga juga turut antusias menonton dari seberang sungai setempat. Uniknya, perahu yang dipakai terbuat dari kayu yang diberi pelampung galon air mineral. Setiap regu terdiri dari 4 pedayung dan juga seorang anak yang berdiri di ujung perahu memberi aba-aba sekaligus berjoget mengikuti irama tren pacu jalur yang viral. Tidak hanya anak muda saja, lomba ini juga diikuti orang dewasa, laki-laki, dan juga perempuan. Kalau di Riau kan speednya normal ya, tapi kalau di Jombang, Jawa Timur ini kayaknya yang slow motionnya ini nih. Kita lihat nih. Takut banget kecebur itu, adeknya juga kayak gerakannya itu kayak menjaga keseimbangan sebenarnya lebih tepatnya, bukan berjoget. Pelan-pelan gitu ya, tapi pelan-pelan tapi pasti Put, nggak apa-apa. Oke. Dan pemirsa, kita tinggalkan dulu pacu jalur tadi, aura farmingnya kita tinggalkan dulu, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana aksi pencurian sepeda motor di Siang Bolong viral di media sosial. Ya, pasalnya aksi nekat tersebut terekam di kamera pengawas CCTV. Nah, polisi pun berhasil menangkap pelaku. Dalam rekaman CCTV, nampak kelima pelaku sempat melintas dan akhirnya menggondol sebuah motor di sebuah parkiran rusun di Jalan Randu, Surabaya. Dalam aksinya, pelaku menggunakan kunci T untuk merusak kunci kendaraan dan diketahui salah satu pelaku ini merupakan warga sekitar yang berperan sebagai penunjuk target. Setelah target ditentukan, eksekusi dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Atas laporan korban, polisi segera melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian. Hanya dalam tempo kurang dari 2 kali 24 jam, 1 dari kelima pelaku berhasil ditangkap. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain ada 1 buah kunci T, 1 kaos hitam yang dikenakan pelaku, dokumen kendaraan, dan kunci kontak serta rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Pemirsa, ratusan warga Pati, Jawa Tengah ini menggelar aksi damai secara serentak dengan mengirimkan surat dari kantor pos Pati ke KPK. Ya, mereka meminta lembaga anti rasuah tersebut segera menangkap Bupati Pati Sudewo yang terseret dalam pusaran korupsi dan dugaan suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Ratusan warga Pati, Jawa Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana mendatangi kantor pos Pati hari Senin ini. Dari posko penggalangan donasi untuk aksi demo di KPK Jakarta yang berada di depan kantor Bupati Pati, mereka akan melakukan long march menuju kantor pos Pati untuk mengirim surat secara bersama-sama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka meminta lembaga anti rasuah tersebut untuk segera memeriksa dan menangkap Bupati Pati Sudewo.
Diketahui, nama Sudewo terseret dalam pusaran korupsi dan suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Sudewo diduga menerima suap 18,3 miliar rupiah saat menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode 2019-2024. Aksi kirim surat ini juga menjadi pendahuluan sebelum masa menggelar demo di KPK pada 2 dan 3 September 2025 mendatang. Apa mas intinya mas? Untuk menyampaikan bahwa bupati kita rakyat juga tidak percaya. Itu nanti akan dikirim lewat kantor pos mas ya? Dikirim ke kantor pos, dikirim ke KPK yang mungkin harapannya mas dengan ikut aksi ini apa mas? Ya, harapannya supaya nanti bisa sejahtera kayak sekarang. Jadi kalau kemarin ada isu-isu kita mengadakan aksi demo, ini bukan aksi demo tapi aksi damai gitu ya. Jadi kami dari warga Pati itu mau mengirimkan surat yang tujuannya adalah isi suratnya adalah meminta kepada KPK di Jakarta untuk segera memproses hukum terhadap Sudewo yang sudah melakukan tindak pidana korupsi dan segera untuk menangkap Sudewo. Karena kemarin itu menurut informasi dari berita itu sudah ada pemanggilan. Aksi kirim surat ke KPK ini sebelumnya juga dilakukan puluhan warga Pati dari Kecamatan Tayu. Mereka mendatangi kantor pos Tayu pada Jumat lalu. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, sosok Dr. Piprim Basarah, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia yang berpraktek sebagai dokter spesialis jantung anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, tengah menjadi sorotan. Dalam akun Instagram, Dr. Piprim mengaku tak lagi bisa melayani pasien dengan BPJS Kesehatan lantaran akun pelayanannya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayah bunda, orang tua pasien-pasien saya di RSCM, dengan berat hati saya mengumumkan bahwa mulai hari ini saya tidak lagi bisa melayani putra-putri Bapak Ibu sekalian yang sakit jantung di RSCM, baik di PJT maupun di Kiara. Inilah pernyataan Dr. Piprim Basarah, dokter spesialis jantung anak yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dr. Piprim yang biasa berpraktik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, mencurahkan kegelisahannya lantaran akun pelayanan BPJS Kesehatannya ditutup. Akibatnya, bagi para pasien anak yang ingin berobat dengannya bisa dikenakan tarif 4 juta rupiah sekali berobat. Pasien-pasien BPJS itu sudah ditutup akun saya tidak bisa lagi melayani pasien BPJS. Namun demikian, atas arahan direksi, saya diharapkan bisa melayani pasien di RSCM Kencana di poli swastanya. Artinya Bapak Ibu yang putra-putrinya ingin dilayani oleh saya harus membayar sekitar 4 juta rupiah dengan echo dan pemeriksaan di RSCM Kencana. Saya paham bahwa ini tentu saja berat bagi Ibu Bapak Ibu sekalian, tapi apa boleh buat, ini yang terjadi. Sudah 28 tahun saya melayani pasien-pasien saya di RSCM, sebagian besarnya pasien BPJS, namun karena kemelut dengan Kementerian Kesehatan, saya menolak mutasi yang tidak prosedural, mutasi dadakan tanpa adanya lolos butuh, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba saya dipaksa dimutasikan ke Fatmawati, dan saya menolak dengan tegas cara-cara yang melanggar azas meritokrasi terhadap seorang ASN. Maka akibatnya akun saya dibekukan untuk pelayanan BPJS.
Keputusan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan ini sesungguhnya bermula dari mutasi yang dilakukan ke Dr. Piprim ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta, dengan alasan mempertimbangkan kebutuhan institusi dan pengembangan layanan kesehatan. Entah sampai kapan silang sengkarut ini akan berakhir. Yang jelas justru pasien yang dirugikan. Seyogianya kedua belah pihak bisa mencari titik temu agar pelayanan kepada pasien bisa tetap dikedepankan. Tim TV One mengabarkan. Ya, masih di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah kementerian untuk membahas RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Haji dan Umroh. Terima kasih Pak Singgi, luar biasa memimpin Panja. Dari sisi waktu tepat, dari sisi substansi selesai. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam rapat bersama Komisi 8 DPR, diantaranya Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Agama Nazaruddin Umar, dan beberapa menteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut sejak hari Jumat, Ketua Komisi 8 Marwan Dasopang menilai percepatan pembahasan ini sebagai upaya mengamankan kuota Armusnab dari pemerintah Arab Saudi. Nantinya hasil pembahasan ini akan dibawa ke rapat pengambilan keputusan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR 26 Agustus besok. Ya pemirsa, apakah sudah ada hasil dari rapat di tingkat 1? Pemirsa, kita akan tanyakan kepada rekan kami di sana. Sudah ada Virgi Dainas. Virgi, bisa Anda gambarkan kepada kami apakah sudah ada keputusan yang diambil? Silakan. Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya rapat kerja Komisi 8 DPR RI ini dengan agenda pembahasan RUU perubahan ketiga UU Haji dan Umroh tadi selesai digelar sekitar pukul jam 12. Dimulai pada pukul 10, ini dihadiri oleh beberapa jajaran menteri dan juga pimpinan dari Komisi 8. Tadi juga ada hadir ini Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, lalu ada Menteri Agama Nazaruddin Umar dan juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dan juga tadi ini kami sempat melakukan wawancara doorstop bersama dengan Ketua Komisi 8 Marwan Dasopang. Ia mengatakan bahwa percepatan pembahasan mengamankan kuota haji Indonesia ini dari pemerintah Arab Saudi menjadi salah satu pembahasan yang paling penting tadi saat Komisi 8 ini menggelar rapat dengan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Lalu juga tadi sempat mengatakan bahwasannya rapat telah berlangsung sejak Jumat dan dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut. Dan juga tadi kami mendapatkan informasi bahwasannya hasil raker ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI dan juga agenda selanjutnya nanti ini jatuh pada hari tanggal 26 Agustus 2025 besok. Ini pengambilan keputusan tingkat 2 akan dilakukan. Berarti ada sekitar 5 hari rapat raker Komisi 8 ini mengenai percepatan pembahasan RUU perubahan ketiga UU Haji dan juga Umroh. Sejauh itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan ada update lagi, langsung saya sampaikan lagi kepada pemirsa. Kembali ke Anda, Putri. Baik, Virgi Dainas, siapa saja mungkin kementerian yang ikut dalam rapat pada sore hari ini atau hari ini? Oke, tampaknya komunikasi kita terputus bersama dengan Virgi. Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini akan mengambil keputusan tingkat 1 dan besok akan mengambil keputusan tingkat 2. Nanti kita akan lihat seperti apa kemudian hasilnya. Terima kasih Virgi Dainas mengabarkan langsung dari gedung DPR RI.
Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ada temuan mayat yang diduga seorang anggota polisi sektor Sekotong Lombok Barat, NTB, ditemukan warga dalam kondisi leher terjerat tali di bawah pohon di sebuah kawasan perbukitan. Pemirsa, jasad diduga Brigadir EFR ditemukan warga Dusun Nyiur, Lembang, Kecamatan Lembang. Jenazah korban dalam posisi terlentang di bawah pohon dengan kondisi leher terjerat tali, wajah korban juga sudah menghitam. Dan tubuh korban juga terlihat sudah dalam kondisi membengkak. Tim Inafis Mapolres Lombok Barat kemudian melakukan olah TKP. Di lokasi tersebut ditemukan sejumlah barang berharga milik korban seperti telepon genggam, jam tangan, serta kunci kendaraan bermotor. Polisi, pemirsa, masih melakukan penyelidikan terkait penemuan jenazah korban tersebut. Sementara itu, pemirsa, jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pemirsa, kami kembali ajak Anda untuk menuju ke gedung DPR RI dan juga melihat bagaimana kemudian situasi terkini unjuk rasa yang dilakukan oleh massa di sana. Sudah ada rekan kami Brilian Syaheran yang akan menggambarkan untuk Anda. Brilian, kondisi terkini seperti apa? Apakah massa sudah bisa dikondisikan, sudah terkontrol dengan baik atau seperti apa? Baik, Celia, Putri, dan juga pemirsa, memang pada siang hari ini untuk aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen DPR RI ini sudah berhasil diterangkan. Begitu dalam artian tadi sejak pukul 10 pagi ini massa sudah berkumpul di 2 titik. Satu di bagian selatan ini mendekati dengan Senayan Park, kemudian juga di bagian sisi utara ini menuju arah Tomang dan juga Grogol. Ini lebih tepatnya pada siang hari ini sekitar pukul 12:30 memang terjadi bentrok begitu antara dari pihak kepolisian dan juga pihak massa yang mengikuti aksi unjuk rasa ini, di mana tadi di tempat inilah yang menjadi tempat tempat untuk melempar batu begitu dari massa yang merupakan ini mengatasnamakan sipil begitu, karena tidak mengatasnamakan aliansi apapun. Dan juga bisa dilihat dari layar kaca Anda ini posisinya dari para kendaraan dari Brimob juga dari TNI AD ini sudah dikembalikan menuju ke dalam Kompleks Parlemen. Dan juga tadi ini memang terdapat sebuah penghalang begitu dari antara massa kemudian juga dari pihak kepolisian. Dan nantinya ini juga akan terus dipantau dari para pihak aparat begitu di sini sampai dengan nanti sore sampai dengan malam hari, karena kita tidak tahu apakah nanti massa akan kembali muncul untuk melakukan aksi demonstrasi. Dan juga memang saat ini sudah diarahkan begitu ke flyover Semanggi para massa yang tadi berada di daerah utara di sini. Dan juga tadi dari TNI AD, dari polisi Brimob juga ini sempat mengeluarkan gas air mata atau tear gas, dan juga water cannon pun juga sempat dikerahkan juga. Dan tadi memang seperti yang dapat dilihat dari layar kaca Anda ini pembatas antara dari busway yang menuju ke jalan raya ini tuh sudah tidak karu-karuan bentuknya, karena tadi memang massa sempat menaiki dari pembatas beton di sisi jalan busway ini untuk kemudian melempari bebatuan. Dapat dilihat ini banyak sekali bebatuan yang sudah tercecer di tengah jalan yang ada di Jalan Gatot Subroto ini, lebih tepatnya di depan Kompleks Parlemen DPR, MPR, dan juga DPD ini. Dan juga di sini nantinya kita akan saksikan bersama apakah nanti akan ada eskalasi dari demonstrasi massa yang ingin berunjuk rasa terkait dengan penyayangan begitu dari kenaikan tunjangan gaji anggota DPR RI yang perharinya bisa mencapai 3 juta dan per bulannya kemarin diakumulasikan di angka 50 juta untuk tunjangan dari rumah.
Dan nantinya juga kita akan saksikan bersama-sama Celia, Putri dan juga pemirsa TV One, apakah nanti akan ada massa yang berkumpul lagi di sini untuk melakukan aksi unjuk rasa. Dan untuk sampai dengan saat ini, siang hari ini, beginilah situasi terkini yang ada di depan Kompleks Parlemen DPR MPR RI. Celia dan juga Putri kembali ke studio. Baik, Brilian, kalau kita lihat di gambar Anda di ujung sana masih tampak ada keramaian. Ini apakah massa memang sudah membubarkan diri atau sebetulnya mereka ini berpindah tempat atau seperti apa situasinya? Baik Putri dan juga pemirsa, memang tadi massa yang bisa dilihat di belakang sana itu tadinya berada di sini. Putri, ada di tempat saya berdiri. Tadi memang di sini posisinya ricuh sekali sehingga dari pihak aparat pun memukul mundur. Pertama mereka dari aparat ini mengeluarkan water cannon untuk memukul mundur, kemudian dari gas air mata untuk akhirnya para massa yang tadinya sampai berjumlah ratusan di sini dipukul mundur pelan-pelan menuju ke flyover Semanggi di sana. Jadi untuk menjawab pertanyaan Putri tadi, ini massa bukan membubarkan diri tetapi dipukul mundur oleh aparat untuk menuju ke jembatan flyover dari Semanggi. Dan juga memang posisinya beberapa aparat sudah kembali ke gedung parlemen dan untuk massanya masih berada di sebelah sana di flyover Semanggi, Putri. Ini bisa dilihat di depan, ini beton-beton sudah tidak karuan di luar dari jalurnya. Dan tadi massa memang menaiki dari beton-beton ini untuk kemudian melemparkan bebatuan ke arah aparat begitu. Dan ini untuk sedikit informasi juga Putri, jadi memang ada dua tempat untuk yang dimana dilakukan aksi unjuk rasa, di bagian selatan dan di bagian utara. Ini kita berada di massa bagian utara, di mana sejak pagi tadi ini belum ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu di depan gedung pintu masuk dari Kompleks Parlemen karena memang sejak pagi tadi di bagian utara sini sudah ditahan begitu oleh aparat agar massa tidak masuk ke tengah-tengah depan kompleks. Begitu, Putri. Oke, Brilian. Kalau dari pantauan Anda untuk massa yang saat ini sudah terdorong ataupun berpindah tempat dari depan gedung DPR, apakah nantinya akan ada upaya lagi untuk memenuhi depan DPR untuk melakukan aksinya atau seperti apa? Baik, Celia, tadi saya pun juga sempat bercengkrama gitu mewawancari beberapa massa begitu yang ada di sini untuk kemudian memberikan jawaban begitu bahwasanya mereka ini masih tentatif apakah nantinya pada sore hari akan kembali ke sini atau tidak. Pasalnya aksi yang mengikuti unjuk rasa di depan kompleks Parlemen DPR RI hari ini itu tidak dikoordinasi oleh siapapun melainkan mengatasnamakan pribadi begitu. Dan juga nantinya kita akan saksikan bersama karena kita melihat di sini ada anak SMA juga yang sudah datang ke sini dan ini juga ada yang berasal dari Bandung juga. Ini saya ingin mewawancarai salah satu yang ada di sini mungkin ya. Ternyata tidak berhasil begitu. Dan ini posisi mereka yang dari arah selatan ingin menuju ke arah utara begitu. Baik, Celia, Putri. Oke, baik, terima kasih laporan langsung Brilian Syahran langsung dari depan gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali dan juga hati-hati jika nantinya terjadi aksi lanjutan. Baik pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kita masih punya banyak informasi menarik untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama dengan Celia dan juga Putri di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, pernah meletuskan lahar panas dahsyat pada tahun 2010 dan menewaskan 300 orang termasuk juru kunci Merapi, Mbah Marijan. Ya, kini kisah sang juru kunci Merapi dikenang melalui Museum Petilasan Mbah Marijan. Kisah Mbah Marijan, sang juru kunci Gunung Merapi, masih dikenang oleh warga sekitar, termasuk masyarakat Jawa. Bahkan rumah tempat ia berjaga sebagai amanah Sri Sultan Hamengkubuwono IX masih diabadikan sebagai Museum Petilasan Mbah Marijan. Di sini terdapat sejumlah barang peninggalan, mulai dari mobil evakuasi berjenis minibus milik seorang relawan yang digunakan mengevakuasi warga pada tahun 2010 silam.
Hingga motor, perabotan rumah, serta alat musik Sang Juru Kunci Merapi yang dipenuhi abu vulkanik dan terkena awan panas Merapi. Momen 2010 tak akan pernah sirna dari ingatan masyarakat, khususnya setelah 15 tahun kepergian Sang Juru Kunci Merapi, Mbah Marijan. Masyarakat menganggap pentingnya juru kunci sebagai bagian dari tradisi. Mengingat masyarakat di Yogyakarta masih mengacu kepada tradisionalisme, yang mana itu kita di Yogyakarta tuh masih seperti ada seperti Labuan Merapi, adanya juru kunci dan lain sebagainya, sehingga masyarakat itu masih tetap mempertahankan adat istiadatnya di sini. Contohnya kayak dengan adanya juru kunci itu mungkin bagi kami sebagai masyarakat Yogyakarta lebih fleksibel untuk bertanya, Mbah, apakah benar ada erupsi, apakah ada siaga 1, siaga 2, atau mungkin waspada dan lain sebagainya. Itu mungkin lebih ke keakraban sosial seperti itu. Saat ini, Museum Petilasan Mbah Marijan selalu menjadi spot menarik wisatawan ketika berkunjung ke Gunung Merapi. Terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Kinahrejo, Sleman, Yogyakarta. Bahkan makam Mbah Marijan bisa dikunjungi tepat di samping museum. Mbah Marijan bukan sebagai penjaga gunung saja, melainkan simbol keikhlasan, pengabdian, dan kearifan lokal yang selalu menyatu dengan Gunung Merapi. Dari Yogyakarta, Celia Alexandra, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dari Yogyakarta kita beralih ke Jakarta. Ada informasi lainnya nih untuk Anda. Kali ini pemirsa ada fenomena yang unik di mana pasar rumput pusat kloset. Cakep. Ini bukan pantun. Bukan pantun ya, saya kira pantun. Ini berada di tengah padatnya Jakarta. Pasar ini menghadirkan cerita berbeda dari pasar umum lainnya. Nah, di sini yang terlihat justru tumpukan barang sanitasi bekas dari kloset hingga bak cuci. Hari ini tim TV One akan melihat lebih dekat apa yang membuat pasar ini tetap eksis dan bagaimana penjual bertahan. Yang penting kalau barangnya yang penting jangan kena postek. Kalau udah kena postek tuh mau pakai apa aja gak bisa mengkilat, udah gak bisa. Kalau kebanyakan di sini yang belum kena postek masih bisa lah mengkilat. Itu di sini pakai obatnya tuh obat HCl di sini. Sama dibantu Hamplas gitu. Proses rekondisi memang membutuhkan keahlian. Kloset yang masih layak dibersihkan menggunakan bahan khusus, sementara yang sudah terkena kerusakan akibat kimia tidak dipakai lagi karena sulit diperbaiki. Proses mah tinggal obat aja, sama keterampilan anak-anak deh. Anak kan udah terampil, tapi kalau misal yang nggak biasa, susah. Biar obatnya sama juga nggak terampil gitu. Kalau kita kan udah paham, udah tahu nyamannya rusak, dalamnya apanya udah bisa diperbaiki lah sendiri. Gitu aja.
Bagi pedagang, pasar rumput adalah ladang penghasilan yang sudah ditekuni puluhan tahun. Meski saat pandemi pernah terpuruk, namun kreativitas termasuk berjualan online jadi jalan pedagang untuk tetap bertahan. Harganya lebih miring ya. Terus udah gitu dia kalau ada rusak kayaknya lebih gampang ya datang ke sini lagi. Mas rusak nih, tolong dong gitu. Jadi selain murah karena memang di sini lebih cepat komplainannya bisa di ini. Iya, komplainannya cepat dan pasang sekalian bisa di sini. Gitu. Tadi Mbak beli berapa? 850.000. Ariston kalau beli baru kan 1.700.000 ya, bedanya udah setengahnya. Harga yang jauh lebih murah. Barangnya bagus-bagus. Untuk harga kita bisa nego di sini, ya. Harganya miring juga sih di sini. Kita belanja tutup kloset 2, kerannya 2 dengan aksesoris itu di harga 1.100.000. Beli baru itu kerannya aja bisa hampir harga 900, Bu. Harganya 900. Di sini kita Pemirsa, sebuah arca dan 2 batu yang diduga merupakan benda peninggalan cagar budaya ditemukan warga Sleman, Yogyakarta. Arca kuno tersebut ditemukan pekerja saat menggali tanah untuk pembuatan drainase di Padukuhan Warakidul, Sumberadi Melati, Sleman. Selain arca berbentuk seperti manusia dengan tinggi sekitar 30 cm, juga ditemukan 2 batu di sekitarnya. Diduga arca tersebut berasal dari abad 8 hingga 10 Masehi. Saat ini, temuan arca dan 2 buah batu dibawa ke kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Yogyakarta untuk diteliti lebih lanjut. Jadi untuk tahun berapapun beliau sudah tidak mengingat. Tapi di sekitar situ. Iya. Ya, pemirsa, seekor buaya yang diduga menewaskan Arifudin, warga lingkungan Tobaraka, Kelurahan Tobaraka, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, yang diterkam buaya saat mandi di sungai beberapa waktu lalu ditangkap warga bersama dengan seorang pawang buaya yang dibantu anggota Damkar, TNI, dan juga Polri. Ya, buaya ini ditangkap setelah menerkam seorang warga saat mandi di sungai pada 14 Agustus lalu. Beberapa bulan lalu juga seekor buaya menyerang dan melukai kaki seorang warga saat mencari kerang di sungai. Dan agar tidak ada korban lagi, warga bersama Damkar, TNI, Polri yang dibantu seorang pawang dari Kabupaten Luwu melakukan pencarian dan penangkapan buaya tersebut.
Upaya yang dilakukan berhasil pemirsa, seekor buaya yang panjangnya kurang lebih 4 meter yang diduga menyerang dan menewaskan warga Kelurahan Tobaraka ditangkap. Buaya kemudian diikat lalu dinaikkan ke atas perahu untuk dievakuasi ke darat. Tidak adanya kandang atau tempat penangkaran, dengan kondisi terikat buaya ini hanya ditaruh di tempat parkiran mobil dan menjadi tontonan warga. Rencananya buaya ini akan dibawa ke tempat penangkaran buaya milik BKSDA Provinsi Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.